Perkenalkan, nama saya Kelvin Tandita Asik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari bab 5, yaitu pendidikan kewarganegaraan, demokrasi dan pendidikan demokrasi. Hakikat demokrasi dan demokratisasi. Pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, demos, dan kratos. Artinya pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kedua, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menjamin partisipasi rakyat dalam pengambilan keputusan politik. Ciri-ciri demokrasi. Yang pertama, pemerintahan berdasarkan konstitusi. Kedua, perlindungan hak asasi manusia. Yang ketiga, pemilu yang bebas, jujur, dan adil. Yang keempat, kebebasan pers dan berpendapat. Yang terakhir, adanya pembagian kekuasaan. Adapun demokratisasi, yang pertama, proses menuju masyarakat yang demokratis. Yang kedua, melibatkan penguatan partisipasi rakyat, transparansi, dan akuntabilitas pemerintahan. Yang ketiga, demokratisasi mencakup pendidikan politik, reformasi hukum, dan pemantapan institusi demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Sejarah perkembangan demokrasi. Yang pertama 1945 sampai dengan 1959. Demokrasi parlementer. Banyak banyak pergantian kabinet, partai politik dominan, kurang stabil. Adapun 1959 sampai 1965, demokrasi terpimpin, sentralisasi kekuasaan oleh Presiden Soekarno. 1966 sampai 1998, demokrasi Pancasila atau Orde Baru, stabilitas politik ditekankan tapi kebebasan sipil dibatasi. 1998 sampai sekarang, demokrasi reformasi dan desentralisasi, pemilu langsung, kebebasan pers, penguatan lembaga demokrasi. Tantangan demokrasi di Indonesia. Politik uang, oligarki politik, kurangnya pendidikan politik rakyat, polarisasi media dan hoax. Adapun sistem politik demokrasi. Pengertian sistem politik. Sistem politik adalah mekanisme pengambilan keputusan politik dan interaksi antara lembaga negara, rakyat, dan partai politik dalam menjalankan pemerintahan. Sistem politik demokrasi di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila, menekankan pertama kedaulatan di tangan rakyat, kedua pemilu sebagai sarana partisipasi rakyat, tiga prinsip check and balance antar lembaga, unsur-unsur sistem politik demokrasi. Rakyat pemilik kedaulatan, partai politik penghubung rakyat dan pemerintah. Pemilu mekanisme memilih wakil rakyat dan pemimpin. Lembaga negara melaksanakan fungsi legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers bebas dan LSM kontrol sosial terhadap kebijakan. Pendidikan demokrasi. Ada di bagian pengertian, pendidikan demokrasi adalah proses penanaman nilai, sikap, dan keterampilan berdemokrasi agar warga negara aktif dalam kehidupan politik dan sosial. Tujuan pendidikan demokrasi. Yang pertama, meningkatkan kesadaran politik warga negara. Yang kedua, membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Yang ketiga, menumbuhkan nilai toleransi, keterbukaan,
dan keadilan sosial. Implementasi di Indonesia. Yang pertama, kurikulum pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, penguatan nilai demokrasi di sekolah dan kampus. Yang ketiga, kegiatan OSIS, BEM, dan forum diskusi. Nilai-nilai dalam pendidikan demokrasi. Yang pertama, kebebasan berpendapat. Kedua, kesetaraan hak. Ketiga, toleransi. Empat, keadilan. Lima, musyawarah dan mufakat. Kesimpulannya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan dan prinsip partisipasi, kebebasan, dan keadilan. Di Indonesia, demokrasi telah berkembang melalui berbagai fase sejarah dan kini diperkuat melalui sistem politik berdasarkan Pancasila serta pendidikan demokrasi untuk membentuk warga negara yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.